membesarkan hari kelahiran aku, wajib aku beri syafaat nanti dari kiamat. Tuna kecil lagi. Kemudian malam Maulid Nabi itu malam yang sangat mulia. Di dalam kitab Al-Rasul Sarwani ala Tuhfatul Muhtah, hasil Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sarah Al-Imam An-Nawawi, di dalam kitab itu diterangkan, inna afdal lailati lailatul maulidus syarif, summa lailatul qadri, summa lailatul jum'ati, summa lailatul isra'i. Sesungguhnya malam yang sangat mulia, malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar, baru malam Jumat, baru malam Isra. Tapi yang paling mulia malam Maulid Nabi. Sedangkan malam Lailatul Qadar lah dijamin oleh Allah, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi berapa kemuliaan malam kelahiran Nabi? Hal ini dijawab oleh Syekh Al-Imam Nur Salam dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Laduniyah. Apa kata beliau? Ada 3 alasannya lebih mulia malam Maulid Nabi ketimbang daripada malam Lailatul Qadar. Yang pertama, malam Lailatul Qadar turunnya malaikat, sedangkan malam Maulid Nabi lahirnya Nabi Muhammad. Sedangkan kata Allah, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul alam. Jika tidak karena engkau, kalau tidak karena engkau ya Muhammad, tidak aku jadikan alam ini. Maka gue alam di Allah karena Muhammad. Kalau tidak jadi Muhammad, jual malaikat tidak jadi. Itu dia. Nah kalau malam Lailatul Qadar anugerah Allah untuk Nabi Muhammad, sedangkan malam Maulid Nabi orang yang dianugerahi kepada lagi. Jadi alhasil, andaikan tidak ada Maulid Nabi, tidak akan terjadi malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, di dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, malam Lailatul Qadar rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad. Sedangkan malam Maulid Nabi rahmat Allah untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali rahmat sekalian alam. Kalau membesarkan Maulid Nabi, mana orang Islam, orang kafir sekalipun, kalau gembira yang memperingati Maulid Nabi, dapat jual baru keringanan hukum. Kok masuk neraka ada ringannya kafir bagi Islam. Contoh Abu Lahab. Abu Lahab musuh Nabi Muhammad nomor 1, yang sering melemparkan tali ke rumah Nabi, yang menyuruh para anak buahnya untuk membunuh Nabi. Tapi sewaktu Nabi Muhammad dilahirkan, Abu Lahab memerdekakan budaknya, yaitu Suwaibatul Aslamiyah. Anti huruf, kamu mendekat, tolong susuan anak-anakmu. Dekat dapat dia Abu Lahab, Nabi Muhammad lahir, tolong susuan anak-anakmu. Jadi berakhir dalam hukumnya, kata Al-Hafiz Samsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimashqi, beliau pernah berkata, apa kata beliau? Iza kana haza kafiran ja'a zambuhu bitabat yadahu fil jahimi
Jaleh-jaleh Abu Lahab, orang kafir, dicaci maki oleh Allah dengan firman-Nya, bitabat yadahu fil jahimi mukhannada. Celaka dua tangan Abu Lahab, dia kekal di dalam neraka jahim. Tapi utia annahu fi yaumil isnaini daima, selama-lamanya khusus hari Senin, yukhaffafu anhu bismuhi li ahmada, diringankan azabnya karena dia gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi